Dia adalah Li Anquan, seorang ojol pengantar makanan yang sangat gigih dalam bekerja. Li Anquan adalah pria yang suka menolong dan sangat menyayangi keluarganya. Tetapi walaupun demikian, dia memiliki sifat yang menurut banyak orang kurang baik, yaitu suka ikut campur masalah orang lain. Tapi kalau di negara Konoha, sepertinya itu adalah hal wajar. Di siang hari, saat mengantarkan makanan, Li Anquan melihat keributan. Setelah dia dekati, ternyata temannya ditabrak oleh seorang pria. Awalnya Li Anquan ingin melerai keributan tersebut, tetapi dia tersulut emosi hingga akhirnya pria itu dia tonjok dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Perkelahian mereka begitu sengit hingga baju lengan kanan Li Anquan robek dan burung milik Jiadaye, salah satu pemilik warung kelontong yang menyaksikan perkelahian itu, terlepas. Karena kesal, Jiadaye menendang Li Anquan yang sedang berkelahi agar segera menghentikan tindakannya itu. Di lain tempat, istri Li Anquan yaitu Liu Ping berkali-kali menghubungi dia tetapi tidak kunjung diangkat. Padahal mereka berjanji untuk menemani Duo-Duo, anak sematawayangnya, untuk periksa ke dokter. Karena perkelahian gak kunjung berakhir, polisi pun datang. Li Anquan, pria sang penabrak, Jidaye, dan teman Li Anquan dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, saat di rumah sakit, Duo-Duo sedang diperiksa oleh dokter. Liu Ping mengatakan bahwa akhir-akhir ini Duo-Duo sering sekali terbatuk. Dokter menghela nafas dan mengatakan bahwa Duo-Duo mengidap penyakit anomali vena paru balik parsial. Buat kalian yang gak tahu, bisa searching aja di Google ya. Kondisi Duo-Duo saat ini lebih buruk dan harus segera menjalankan operasi, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Duo-Duo. Karena jika tidak segera dilakukan operasi, Duo-Duo akan kesulitan untuk bernafas. Di kantor polisi, Jiadaye meminta dana kerugian atas sangkar dan burungnya yang terbang. Polisi meminta Jiadaye dan pria penabrak keluar terlebih dahulu. Polisi pun menyarankan untuk berdamai saja karena jika penabrak tersebut mengajukan visum, maka hukuman akan menjadi berat dan Li Anquan akan mendapatkan catatan kriminal yang mengakibatkannya kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang sangat menyebalkan adalah teman Li Anquan yang dia tolong pada akhirnya menyalahkan Li Anquan karena menojok pria penabrak. Akhirnya Li Anquan pun menyetujui untuk berdamai dengan memberikan uang kerugian sebesar 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Liu Ping mengomeli Li Anquan karena terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Dia sangat kesal karena takut gak bisa mengobati Duo-Duo tepat waktu. Li Anquan hanya terdiam sampai akhirnya Duo-Duo mengajaknya bermain pesawat. Karena kesal ocehannya tidak ditanggapi oleh Li Anquan, akhirnya Liu Ping menghampiri Li Anquan. Liu Ping bilang bahwa mereka harus memiliki setidaknya 200.000 yuan atau kurang lebih 441 juta rupiah untuk melakukan operasi anaknya dan harus dilakukan secepat mungkin. Dengan pekerjaan mereka saat ini, Li Anquan sebagai kurir makanan dan Liu Ping sebagai pengasuh selama 3 tahun, mereka bekerja pun hanya bisa mendapatkan 50.000 yuan. Dan hari ini dia menghamburkan uang untuk kompensasi akibat terlalu mencampuri urusan orang lain sebesar 10.000 yuan. Hal ini membuat Liu Ping benar-benar kesal dengan Li Anquan. Perusahaan pengiriman tuan-tuan tempat Li Anquan bekerja sedang ada masalah. Banyak komentar buruk dan ada keterlambatan dalam pengiriman sebanyak 239 kali dalam sebulan. Hal ini membuat bosnya yang bernama Pak Wang membuat peraturan baru untuk pegawai yang mendapatkan peringkat terakhir harus mengundurkan diri. Saat semuanya pergi, Pak Wang memanggil Li Anquan. Dia mendapatkan teguran dari Pak Wang karena terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Hal ini membuat dia dikomplain oleh pelanggan. Untunglah Pak Wang dan Li Anquan cukup dekat sehingga dia tak sampai dipecat.
Karena kedekatan ini, Pak Wang merekomendasikan Li Anquan untuk naik jabatan sebagai kepala bagian tim pengantar. Li Anquan sangat berterima kasih. Namun Pak Wang berpesan agar dia harus bekerja lebih baik lagi agar bisa menempati jabatan sebagai kepala bagian. Mendengar hal itu, Li Anquan menjadi lebih bersemangat dan dia berjanji akan melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin. Saat sedang menunggu makanan yang akan diantarkan, Li Anquan duduk di motornya sambil melihat ponsel. Di depannya ada teman dan pacarnya temannya sedang makan udang hasil mencuri dari pesanan yang dia antarkan. Li Anquan menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan tambahan lainnya. Mendengar hal itu, temannya pun cukup terkejut karena Li Anquan sudah bekerja 14 jam sehari, tetapi masih mencari pekerjaan paruh waktu. Pacar temen itu pun langsung menyarankan untuk menjadi sopir bayaran untuk orang yang mabuk karena saat ini peraturan mengemudi mabuk makin ketat dan mereka membutuhkan sopir bayaran. Saat sedang bersantai di rumah sambil bermain pesawat dengan duo-duo, tiba-tiba pemilik kontrakan masuk tanpa permisi. Dia menawarkan kontrakan tersebut ke sepasang suami istri yang tidak lain adalah pengontrak baru. Pengontrak baru tersebut tampak menyukai penawaran yang diberikan oleh sang pemilik kontrakan. Li Anquan mengejar pemilik kontrakan. Dia bilang bahwa dia dan keluarganya masih tinggal di sini, namun mengapa dipromosikan ke orang lain? Mendengar hal tersebut, pemilik kontrakan bilang bahwa dia terpaksa untuk menyewakannya ke orang lain karena Li Anquan sering protes dengan uang sewa kontrakan yang terlalu mahal. Makanya dia menyewakan kontrakannya kepada orang lain yang mampu membayarnya tanpa protes. Liu Ping yang dari tadi menunggu suaminya menemui pemilik kontrakan dengan lesu. Dia bilang ingin membawa duo-duo ke kampung. Dengan biaya hidup di Beijing yang tinggi, mereka tidak bisa menabung untuk biaya operasi duo-duo. Li Anquan mencoba meyakinkan istrinya bahwa urusan uang dia akan memikirkannya sehingga Liu Ping tidak perlu mencemaskan. Pertengkaran pun kembali terjadi. Liu Ping ingin kembali ke kampung sedangkan Li Anquan kekeh menyekolahkan duo-duo di Beijing karena menurutnya pendidikan di Beijing lebih baik. Pertengkaran pun semakin panas karena Liu Ping menganggap Beijing hanya bisa dimiliki oleh orang cerdas, berpendidikan, dan kaya. Mendengar hal tersebut, Li Anquan tersulut emosi. 送一辈子外卖。我告诉你刘平啊，那怎么着？我现在闲着呢，是吧？ Akhirnya, Liu Ping memilih untuk membawa duo-duo tinggal bersama adiknya dan meninggalkan Li Anquan sendirian. Li Anquan berjanji akan menjemput kembali Liu Ping dan duo-duo, tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh istrinya. Saat ini, Li Anquan tinggal di toko bekas jualan koran dan dia mulai memikirkan menjadi supir sebagai pekerjaan tambahan. Pada malam hari, Li Anquan menambah pekerjaan paruh waktu sebagai supir untuk orang mabuk. Dia harus bekerja keras agar bisa segera mengumpulkan biaya operasi duo-duo. Saat duo-duo dan Liu Ping kembali ke rumah adiknya, dia mendengar adiknya dan suaminya bertengkar karena merasa keberatan menampung Liu Ping dan anaknya. Hal ini membuat Liu Ping gak enak hati. Li Anquan, Liu Ping dan duo-duo pun bertemu saat makan siang bersama. Istrinya itu mengatakan ingin pergi ke Foshan untuk bekerja sebagai pegawai spa refleksi milik temannya. Dia merasa memijat kaki orang lebih baik daripada menjadi pengasuh di Beijing karena dia harus memandikan pria tua. Hal ini membuat Li Anquan kesal. Akhirnya Li Anquan setuju Liu Ping pergi ke Foshan, tetapi dengan syarat duo-duo harus tetap di Beijing. Keesokan harinya, Liu Ping berpamitan dengan duo-duo. Walaupun berat, hal ini harus dia lakukan agar secepatnya bisa mengumpulkan uang untuk biaya operasi duo-duo. Liu Ping pun melambaikan tangan untuk salam perpisahan sebelum dia pergi meninggalkan suami dan juga anaknya.
Saat ini, Duo tinggal bersama Li Anquan di sebuah gubuk kecil yang dia tempati. Walaupun kecil dan terkadang bocor saat hujan deras, mereka tetap merasa bahagia karena selalu bisa bersama. Duo adalah alasan untuk Li Anquan tetap semangat bekerja. Duo sangat menyayangi ayahnya dan dia merasa ayahnya itu adalah orang yang sangat hebat. Sejak Duo dan Li Anquan tinggal bersama, hari-hari Li Anquan menjadi lebih sibuk di pagi hari. Dia harus mengantarkan Duo untuk berangkat ke sekolah dan di sore harinya dia harus menjemput anaknya kembali. Agar tidak membuang waktu, Li Anquan melakukan segalanya lebih cepat dari biasanya. Dia harus mendapatkan orderan minimal 60 dengan target waktu kurang dari 10 menit setiap pengantaran. Bahkan dia harus memikirkan toilet mana yang tidak mengantri dan makan di setiap lampu merah agar semuanya bisa tepat waktu. Dia pun bekerja selama 8 jam sehari sebagai kurir pengantar makanan dan 2 jam untuk menjadi supir bayaran. Walaupun demikian, supir bayaran adalah waktu di mana dia bisa menikmati indahnya kota Beijing di malam hari. Malam ini setelah Li Anquan menyelesaikan pekerjaan sebagai supir, dia kembali ke rumah dan betapa terkejutnya dia saat mendapati Duo gak ada di rumahnya. Dia pun sangat panik dan khawatir mencari di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan Duo. Dia menanyakan kepada orang-orang sekitar, tetapi gak ada satupun yang melihat anaknya itu. Setelah pencarian kesana kemari, akhirnya dia menemukan putrinya sedang duduk bersama Jia Daye, sang pemilik toko makanan yang ada di awal film tadi. Li Anquan kesal ingin memarahi Duo, tetapi Jia Daye langsung membela Duo dan mengatakan jika Li Anquan sibuk, dia bisa menitipkan anaknya itu kepadanya. Hari ini Duo ikut Li Anquan bekerja mengantarkan makanan. Tidak seperti biasanya, Li Anquan mengendarai motornya lebih lambat hingga beberapa pesanan terlambat diantarkan. Sudah pasti pelanggan merasa kesal, tetapi setelah melihat Duo, pelanggan tersebut menjadi luluh. Bahkan dia juga memberikan makanan siap saji dan memberikan tip untuk Li Anquan. Hari interview kandidat kepala bagian tim pengantar pun tiba. Li Anquan diantarkan oleh Duo dan dia melihat ayahnya sangatlah gugup. Li Anquan sudah memasuki ruangan interview. Seperti biasa, dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia juga menceritakan pengalaman pekerjaan dulu sebelum menjadi kurir makanan. Interview tidak berjalan begitu baik. Karena berdasarkan data, Li Anquan seringkali telat dalam mengantarkan makanan. Walaupun demikian, selama 3 tahun dia menjadi ojol, dia tidak pernah kecelakaan, tidak pernah mengambil makanan pelanggan maupun bertengkar dengan pelanggan. Di tengah interview, Duo memasuki ruang interview karena dia ingin ke toilet. Li Anquan pun meminta maaf dan dia menjelaskan harus membawa anaknya karena mereka hanya berdua. Hal ini membuat pewawancara mengetahui bahwa Li Anquan sudah pernah membawa anak itu waktu bekerja. Pewawancara tidak menyetujui hal tersebut, tetapi Li Anquan meyakinkan bahwa anaknya tidak akan mempengaruhi pekerjaan dan tindakan yang dia lakukan tidak ada di peraturan perusahaan. Duo dan Li Anquan duduk sambil memakan es krim. Melihat ayahnya murung, Duo menanyakan mengenai wawancara yang dilakukan ayahnya, apakah hasilnya baik atau tidak. Duo teringat cerita tentang pemadam kebakaran yang Li Anquan ceritakan bahwa saat Li Anquan menjadi seorang pemadam kebakaran dan terjebak di salah satu gedung, dengan gigih ayahnya itu mendobrak satu persatu pintu yang ada di sana sampai akhirnya pintu ke-11 yang dia dobrak berhasil dibuka karena petugas gedung lupa menguncinya. Duo mencoba menyemangati ayahnya dengan berkata, seperti biasa, malam hari Li Anquan menjadi sopir bayaran. Di tengah perjalanan, Li Anquan pun melihat seorang perempuan yang dipukul oleh pacarnya. Tidak berpikir panjang, Li Anquan langsung menghentikan mobil tersebut dan gak sengaja menabrak mobil dari arah yang berlawanan.
Saat mencoba menyelamatkan sang wanita, gak disangkanya bukannya berterima kasih, tetapi si wanita ini malah mendorong balik Li Anquan dan mengatakan mengapa Li Anquan ikut campur urusan orang. Di lain sisi, sang pemilik mobil yang tertabrak keluar dan memarahi bapak pemabuk. Bapak yang sedang mabuk itu menjelaskan bahwa dia menggunakan sopir bayaran dan sopirlah yang menabrak mobilnya. Keadaan pun menjadi rumit saat pemilik mobil yang tertabrak mendekati Li Anquan yang sedang bertengkar dengan sang wanita. Dan seketika Li Anquan hanya mematung dan teringat omelan istrinya dan Duo-Duo. Waktu telah menunjukkan pukul 12.50 malam. Duo-Duo menunggu Li Anquan menjemputnya. Pak Wang yang saat itu menjaga Duo-Duo sudah tertidur. Setelah pamit, Li Anquan pun bergegas membawa Duo-Duo pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya dibongkar. Li Anquan sangat kesal, tetapi dia menyadari bahwa tempat ini cepat atau lambat akan dibongkar. Duo-Duo menangis sambil memegangi mainan pesawat kesayangannya. Dia takut jika ayahnya disakiti. Malam itu, Li Anquan berjalan mencari penginapan sementara untuk dirinya dan Duo-Duo. Sambil duduk di atas ranjang tempat tidur, dia mulai menghitung uang yang tersisa. Setelah dia mengeluarkan uang ganti rugi sebesar 30.000 yuan atau kurang lebih 66 juta rupiah akibat mencampuri urusan orang lain. Di tengah-tengah dia menghitung, Liu Ping menghubunginya dan menanyakan mengenai uang 30.000 yuan yang ditarik dari uang tagihan untuk operasi Duo-Duo. Liu Ping kesal karena sifat suaminya yang selalu mencampuri urusan orang lain. Mendengar Liu Ping mengomel, Li Anquan pun menaruh ponselnya. Ia tidak sanggup dengan ocehan istrinya kali ini. Menyadari kesalahan yang dia lakukan bisa jadi akan membahayakan kondisi putrinya. Li Anquan pun hanya bisa menangis di malam itu. Pagi harinya, Li Anquan mendapatkan pertolongan dari teman kerjanya untuk tinggal bersamanya. Li Anquan pun menawarkan untuk membayar sewa berdua, tetapi temannya menolak. Di saat bekerja, Li Anquan mendapatkan telepon dari guru Duo-Duo yang mengatakan bahwa Duo-Duo dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Li Anquan sangat terkejut dan langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, guru Duo-Duo menjelaskan bahwa dia sudah melarang Duo-Duo untuk berlari dan melompat-lompat, tetapi tiba-tiba Duo-Duo pingsan dan bibirnya mulai membiru. Dia sangat khawatir melihat putri sematawayangnya terbaring seorang diri di ranjang rumah sakit, sedangkan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dokter menjelaskan mengenai kondisi Duo-Duo dan mendesak untuk segera melakukan operasi. Dengan tatapan kosong, Li Anquan mengendarai motor listrik miliknya dan dia mendatangi satu persatu teman untuk meminjam uang. Tetapi dia tidak mendapatkan satupun. Li Anquan tidak putus asa. Dia memutuskan kembali untuk bekerja dan memikirkan jalan keluar lainnya agar putrinya bisa segera dioperasi. Saat dirinya sampai di tempat kerja, Pak Wang pun menegurnya karena di bulan ini dia terlambat mengantarkan hingga 10 kali dan terus-terusan mendapatkan keluhan dari pelanggan. Pak Wang memberikan peringatan bahwa dia bisa saja akan segera dipecat. Saat perjalanan mengantarkan makanan, Li Anquan melihat ada kerumunan. Dan setelah dia melihat ada anak kecil yang tersangkut bajunya dan nyaris jatuh dari atas gedung, Li Anquan pun yang dulunya sebagai pemadam kebakaran bergegas untuk menyelamatkan anak kecil itu dengan berbekal seutas tali. Hampir saja anak ini terlepas, tetapi akhirnya bisa ia selamatkan. Aksi heroiknya ini diliput oleh salah satu media berita televisi. Sang reporter pun berusaha meminta wawancara dari Li Anquan, tetapi ia tolak karena dia udah telat mengantar pesanan dan tetap harus mengantarkan makanan.
Li Anquan sudah mencoba menolak dengan baik hingga akhirnya Li Anquan mengantarkan makanan walaupun dia menyadari bahwa dia sangat terlambat mengantarkan pesanan tersebut. Kedua pelanggannya pun menolak makanan itu dan mereka merasa kesal. Li Anquan hanya terdiam dan duduk dengan lemas di bangku panjang. Dia menatap makanan tersebut dan sesekali mendongakkan kepalanya ke atas melihat ke arah gedung tinggi di depannya. Walaupun demikian, dia merasa senang bisa menyelamatkan anak kecil tadi. Keesokan harinya, berita mengenai Li Anquan yang menyelamatkan anak kecil disiarkan. Banyak orang yang melihat berita tersebut hingga Li Anquan disebut sebagai pejuang Tiongkok. Berita itu selain menginformasikan mengenai anak kecil yang hampir jatuh, juga menginformasikan mengenai Li Anquan yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang demi biaya operasi duo-duo. Viralnya berita tersebut membuat orang-orang melakukan donasi untuk biaya operasi duo-duo. Masyarakat menyambut dengan baik donasi tersebut. Di lain tempat, Liu Ping yang sedang bekerja memijat kaki pelanggannya merasa terharu. Li Anquan yang mendengar berita itu tidak menyangka dan sempat bengong untuk beberapa detik sampai akhirnya memeluk duo-duo dan menangis haru. Tidak menyangka kepedulian dia terhadap orang lain berakibat baik untuk dirinya. Hari ini adalah hari di mana duo-duo menjalankan operasi. Dia sangat ketakutan, tetapi Li Anquan dan Liu Ping berusaha meyakinkan duo-duo. Li Anquan berjanji akan membawa duo-duo pergi ke sarang burung setelah selesai operasi. Papa. Li Anquan dan istrinya duduk di depan ruang operasi. Mereka berdua cemas sekaligus bahagia akhirnya bisa melakukan hal terbaik untuk kesembuhan putrinya. Li Anquan dan Liu Ping pun bergandengan tangan seakan-akan semua rintangan akan bisa terlewati jika dilakukan bersama. 1 bulan kemudian, Li Anquan dipanggil ke kantor oleh satu pewawancara yang mewawancarainya waktu itu. Bapak tersebut menanyakan pekerjaannya saat ini dan rencananya ke depan. Mendengar hal itu, Li Anquan mengatakan bahwa saat ini setelah putrinya selesai operasi, dia ingin beristirahat di kampung halamannya. Melihat peluang itu, bapak pewawancara menawarkan Li Anquan untuk beristirahat di Beijing saja. Dan jika dia mau, dia bisa mencoba bekerja di departemen pelatihan. Li Anquan tidak menyangka hasil kerja kerasnya selama ini satu persatu hal yang dia inginkan mulai terwujud. Dia merasa sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Besoknya Li Anquan, duo-duo dan Liu Ping menghadiri undangan penghargaan perusahaan dia bekerja. Dan Li Anquan mendapatkan penghargaan sebagai kurir terbaik. 我就是一个普普通通的外卖员。 Li Anquan tidak menyangka hasil kerja kerasnya selama ini mewujudkan semua mimpinya. Dia berhasil membiayai operasi anak sematawayangnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Akhirnya Li Anquan pun memutuskan untuk tetap tinggal di Beijing dan hidup bahagia sejahtera dengan keluarga kecilnya.